husna. Badarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Pujian orang kafir terhadap nama Allah diungkapkan di surat Al-Furqan. Wa idza qila lahum isjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan jika mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Allah yang Rahman, mereka dengan benci, dengan penuh pelecehan. Subhanallah wa mar-Rahman. Bahasa kita apaan tuh Rahman gitu ya. Dan semakin diperintahkan sujud, semakin menjauh. Wazadahum nufura. Kita sebagai hamba-hambanya yang mencintai Allah sudah seharusnya semakin cinta ketika semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin tahunya kita tentang Allah, harapan kita sesuai dengan yang diungkapkan oleh para ulama, maka lillahi a'raf kana minallahi akhwaf. Siapa yang semakin kenal dengan Allah, maka harapannya semakin takut kepada Allah. Inilah yang harus menjadi cita-cita kita terbesar, menjadi orang-orang yang semakin takut kepada Allah, baik dengan mengenal asma-Nya ataupun dengan Al-Qur'an-Nya, agar kita mendapatkan penghargaan Allah terhadap orang-orang takut kepadanya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-Hasan al-Basri mengatakan, la yastami'ul khawfani fi qalbil 'abd. Tidak mungkin terjadi dua kali rasa takut atau rasa tidak aman bagi manusia. Artinya, siapa yang sudah terlatih biasa takut kepada Allah di dunia ini, maka insya Allah di akhirat Allah akan memberi keamanan. Keamanan dari dahsyatnya hari kiamat, rasa takut saat dihisab, saat ditimbang, saat di atas sirat, saat dibilang rasa takut dari api neraka sudah sudah terlatih rasa takutnya di dunia, sehingga kita harus takut dan ngeri terhadap diri kita jika di dunia ini merasa tidak ada rasa takut kepada Allah, biasa-biasa saja. Khawatirnya itu hanya penundaan, nanti di akhirat mulai merasa takut. Tentu rasa takut di akhirat rasa takut yang luar biasa. Jadi apa yang diungkapkan oleh Al-Hasan al-Basri ini menjadi sebuah kaidah umum di dalam kehidupan manusia, antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah mengistilahkan
kehidupan dunia dengan al-ajilah, kehidupan akhirat dengan al-ajilah. Jadi dengan pemahaman lain, al-ajilah suatu yang segera, rasa takutnya disegerakan saat di dunia ini dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka di akhirat nggak ada lagi rasa takut karena sudah ajilah. Tetesan air matanya karena takut kepada Allah sudah disegerakan di dunia, maka di akhirat tidak ada lagi tetesan air mata. Sehingga Allah katakan, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Jadi di akhirat kamu bakal sedikit ketawa, tapi banyak menangis. Orang beriman membalik kondisi ini, di dunia dia berusaha banyak meneteskan air mata karena Allah, agar di akhirat sudah sedikit tetesan air mata. Kelelahan juga demikian. Allah menyuruh kita berlelah-lelah. Idza faraghta fansab. Selesai dari satu amal, segera beramal yang lain sampai terasa lelah. Agar apa? Agar di akhirat tidak ada lagi kelelahan, karena sudah dihabiskan untuk taat kepada Allah. Sehingga hamdalah ahlul jannah adalah qala alhamdulillahilladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Bersyukur kepada Allah yang telah menempatkan kami di surga ini yang kekal, yang membuat kami tidak lagi merasa lelah dan letih. Ya, kembali kepada tujuan utama kita mengenal Allah. Selain perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan kita tidak ingin menjadi orang yang yulhiduna fi asma'i. Justru semakin kita mengenal asma'nya, kita akan berusaha semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana lillahi a'raf kana minallahi akhwaf. Siapa yang lebih kenal dengan Allah, maka seharusnya dia lebih takut kepada Allah. Wa li ibadatihi aqrab, yang kedua agar semakin dekat di dalam beribadah, karena kita lebih kenal kepada Allah. Dan yang ketiga, wa an maksiyatihi ab'ad, dan semakin terjauhkan dari maksiatnya, sebagaimana ungkapan orang-orang yang as-salihin al-muttaqin, betapapun Allah membagi dosa itu, ada kecil, ada besar, ya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Tapi dengan rasa kenal kepada Allah yang kuat, kata ahli taqwa itu, ya, kami tidak bisa merasakan dosa-dosa kecil itu sebagai sesuatu yang diremehkan. Kenapa? Memang dosanya kecil, tapi yang dilanggarkan Allahu Akbar, yang dilanggarkan Allah Maha Besar. Sehingga bagi kami tetap itu sebagai sesuatu yang besar secara rasa ketakwaannya. Dan ungkapan ini
bisa dibenarkan, bisa kita terima sebagai sebuah prinsip tarbiyah, karena agar menjaga kita tidak jatuh kepada istighfaf, jatuh kepada menggampang-gampangkan, sehingga dampaknya memang kecil ya. Tapi kalau berulang-ulang, bertumpuk-tumpuk ya, ibarat ya memang recehan cuma 500 ribuan, tapi kalau terkumpulnya gudang banyak juga akibat istighfar. Maka insya Allah ketika kita mengenal Allah sebagai Al-Akbar, Al-A'zam, maka melihat dosa kecil bukan karena kecilnya, walaupun Allah ungkapkan itu kecil, illa lamam, dosa-dosa kecil, tapi kita ingin lebih taat kepadanya, tapi kita tidak ingin karena kita malu di hadapannya dengan bermaksiat dengan menggunakan anggota badan yang dititipkannya kepada kita, karena semua anggota badan ini bukan milik kita, innalillah, milik Allah semua. Kita cuma punya hak pakai, sudah seharusnya pakailah sesuai dengan tunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Qafila rahimakumullah. Yang paling populer dari kata Al-Jabbar adalah pemaksa ya. Allah yang maha memaksa ya. Mirip dengan Al-Qahhar ya. Walaupun Al-Jabbar punya makna multi ya. Maka mulianya manusia ketika meyakini Allah Al-Jabbar ya. Karena berarti dia siap menghambakan dirinya. Tabiat manusia nggak mau dipaksa-paksa, dan Allah pun menginginkan interaksi manusia dengan syariat juga tidak ada paksaan. Allah hanya memberikan satu pilihan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kaidah awalnya atau akad awalnya adalah yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Maka ketika manusia sudah mau beriman, saat itulah dia siap menerima konsekuensi Allah sebagai Al-Jabbar. Dengan konsekuensi yang penuh dengan ridha. Sehingga Rasulullah menjanjikan siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, kemudian dia di hari itu meninggal dunia, dakhala al-jannah. Tentu bukan semata-mata lidahnya yang mengucapkan, tapi dibalik raditu billahi rabba itu salah satunya adalah sikap ridha, dipaksa oleh Allah untuk melakukan apa saja. Bahkan dengan keimanannya, orang-orang beriman itu nggak merasa lagi dipaksa, yang ada adalah kenikmatan. Mungkin di awal-awal
siang Ramadan ini terasa dipaksa. Mungkin di awal-awal bangun malam, sholat subuh dipaksa. Di awal-awal berzakat itu dipaksa. Karena syariat yang memaksa. Tapi keimanan itu akan menghasilkan sakinah. Dan setiap sakinah bertambah, keimanan juga bertambah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika sakinah bertambah, iman bertambah, nyaris manusia itu enggak merasakan adanya paksaan. Dia ridho. Mungkin kalau mau disebut paksa adalah saat kondisi di mana jiwanya mungkin lagi futur, jiwanya lagi lagi bosan, lagi malas, nggak siap, sehingga dia menyikapi suatu mujahadah yang terkesan memang memaksa, sehingga ini juga harus dipahami konsekuensi bahwa kita memang rela menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Jabbar. Maka penting juga Allah Al-Jabbar ini tidak saja dalam kehidupan pribadi-pribadi kita, penting diperjuangkan oleh kaum muslimin Al-Jabbar secara sosial, di mana masyarakat secara umum bisa mau tunduk atas paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun apa yang kita baca di surat Ibrahim dan surat Ghafir, Allah menyebut manusia yang jahat juga dengan Jabbar. Jadi bedanya apa? Jabbar sebagai sifat Allah yang terpuji pasti, walillahil asmaul husna, dengan Jabbar yang dimiliki manusia. Jabbar yang dimiliki manusia cenderung ingin menindas orang lain, menyakiti orang lain, berkhusus di dalam dunia politik. Maka Fir'aun disebut oleh Allah sebagai Jabbar, karena memang kebijakan politiknya tidak ada lain ingin menindas manusia. Sedangkan Jabbar milik Allah sebagai nama Allah memaksa manusia, istilahnya gampangnya dipaksa untuk masuk surga dengan konsekuensi, dengan amal-amal pribadi yang tadi sudah dijelaskan. Dan kita berharap dengan dakwah kemudian umat manusia secara umum siap menyikapi Allah sebagai Jabbar dalam kehidupan ini, sehingga terrealisasi sebuah kehidupan masyarakat yang disebut di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi karena latar belakang Jabbar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat. Latar belakang Jabbar dari Allah adalah an-najata minan nar, sebagaimana diungkapkan oleh juru dakwah yang tersembunyi di kalangan istana Fir'aun.
salah yang diawali oleh ayat qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkatalah orang beriman di kalangan Firaun itu, berimanlah kepadaku ya qaumi ittabi'uni, wahai kaumku ikutilah aku agar aku tunjukkan kalian jalan yang lurus, jalan yang membawa hidayah, sabilar rasyad ya. Maka salah satu isinya wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati fatad'unani ilan. Wahai kaumku, mengapa engkau memusuhi aku padahal aku ini mengajak kalian untuk selamat dari api neraka, sementara kalian mengajakku untuk terjerumus ke dalam api neraka. Begitulah Jabbar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak sedikit pun mengandung kesan akan menzalimi manusia, sebagaimana penguasa yang jabbar kepada rakyatnya itu selalu cenderung menindas, membunuh, menzalimi dan sebagainya. Maka semakin tidak mungkin pengertian jabbar di sisi Allah itu berkonotasi negatif ketika akad awal manusia dengan Allah adalah faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang mau memilih jalan keimanan silahkan, yang mau memilih jalan kekufuran silahkan. Jadi kalau nggak mau dipaksa oleh syariat Islam, ya sudah silakan falyakfur. Ya. Betapapun manusia akan mengalami pemaksaan dari Allah atau sistem yang sudah diterapkan oleh Allah yang sifatnya ittirari. Ittirari itu memang sudah desainnya begitu ya. Badan kita ini sudah didesain oleh Allah ya. Nggak mungkin manusia bisa menghindar kapan harus tidur, kapan harus katakan organ dalamnya terus bekerja, jantungnya, paru-parunya, ginjal bekerja. Itu tidak mungkin bekerja begitu saja kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ta'amul kita dengan nama Allah Al-Jabbar yang bermakna Al-Qahr yang memaksa ya, orang beriman mendapat dua keuntungan ya. Dia siap atau menerima suatu pemaksaan yang sifatnya ittirari, dan dia siap menerima suatu pemaksaan yang sifatnya ikhtiyari, pilihan dirinya untuk siap melaksanakan semua syariat Islam yang memang tidak terlepas dari sifat Allah Al-Jabbar. Yang kedua, makna Al-Jabbar adalah Al-Muslih. Jabbar dengan makna Allah yang maha memperbaiki. Bukankah kita sering berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan perbaikilah diriku.
sebagai sebuah ikrar, memang saya ini dosa lagi ya Allah, tapi ini saya minta tolong jangan sampai saya terus menerus dalam kondisi jelek seperti ini. Wajburni, tolonglah aku untuk terus memperbaiki diri. Warfa'ni, agar dan naikkanlah derajatku, naikkanlah kapasitasku. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi berta'amul dengan nama Allah Al-Jabbar juga mengandung makna bahwa manusia itu selalu dalam amal-amalnya nggak pernah lupa dengan sikap ar-raja wal khauf, penuh harap dengan Allah, tapi di waktu yang sama juga punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal, qiyam, dakwah, semua dilakukan, rojanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufnya, dia khawatir apa yang dia lakukan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahnya, sehingga dia senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sehingga orang beriman tidak mungkin mengandalkan suatu amal yang telah dilakukan. Jadi ungkapan misalnya seseorang disuruh tilawah, nolaknya dengan ungkapan begini, memang pahala cuma dari tilawah aja, saya juga sering bersedekah kok, saya juga katakanlah birrul walidain dan seterusnya. Ini sangat tidak tepat di dalam keyakinan seseorang berta'amul dengan Allah yang Al-Jabbar. Raja dan khaufnya akan mengatakan, betul, alhamdulillah saya sudah bersedekah. Tapi siapa tahu di balik sedekah ini ada masalah sehingga bisa tercover dari tilawah Quran. Benar, saya sudah bertilawah Al-Quran, tapi saya nggak tahu apakah tilawah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya harus bersedekah. Siapa tahu dari sedekah saya dapatkan. Memang saya sudah bersedekah banyak, tapi wallahu a'lam, di balik rojaknya, iya saya optimis diterima, tapi nggak boleh juga ngaku-ngaku, wah saya ini udah paling soleh, banyak sedekahnya, nggak bisa juga. Maka dia berharap siapa tahu dari banyak istighfar itu menjadi jabr. Memang kalau diterjemahkan agak ini agak menyempit ya. Memperbaiki di balik kata jabr itu juga mengandung memperbaiki makna sebuah kondisi yang tidak bagus ya. Misalnya ada kondisi tembok yang cowak misalnya ya, maka ketika ditempel semen lagi ya, nah itu juga disebut dengan jabr ya. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, jika engkau sudah melaksanakan salat-salat wajib, maka salat-salat sunnahmu itu menjadi jabr terhadap salat wajibmu ya. Istilahnya jabr ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu nilai salat wajib kita berapa tadi ya. Kita juga nggak berani ngomong, wah nilai saya 100 tadi ya. Ya. Lalu berlebihan gitu ya. Apalagi kalau nggak ada tawadhu bisa
menjadi sebuah kesombongan. Tapi waktu kita tetap khawatir jangan tadi salat wajibnya nilainya cuma 6, cuma 7. Dari mana memenuhi kekurangan-kurangannya? Dari salat-salat sunnah kita. Maka istilahnya salat sunnah itu jabr li as-salawatil mafruḍah. Jadi dengan ta'amul nama Allah Al-Jabr akan terrealisasi apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, lan yashba'al mu'minu min khairin. Ya. Orang beriman itu nggak pernah puas dengan amal soleh yang telah dilakukan. Ya. Nggak puas bukan berarti pesimis. Ya. Nggak puas dengan keterputusan misalnya. Ya. Sudah lama, udah berpuluh-puluh tahun ini tilawah, ya. Mau pensiun itu nggak ada gitu. Dan yasbah, ya. Sudah lama berdakwah, udah dari SMA sekarang nggak ada, ya. Selama dia dikasih hidup, lan yasbah. Kenapa? Ya karena supaya terjadi jabr, ya. Kita wallahu a'lam, rasa khauf kita mengatakan aktif dalam dakwah, ya sudah 20 tahun. Kita nggak tahu 20 tahun itu bagaimana di sisi Allah, sehingga dia akan terus ke tahun 21, 22, 23 agar menjadi jabr atas amal-amalnya yang dahulu. Dan begitulah dalam seluruh amal-amal solehnya. Rasulullah mengatakan lan yashba'al mu'minu min khairin. Orang beriman itu nggak akan pernah puas dari amal soleh yang dia lakukan, hatta muntahahul jannah, sampai dia terhantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, baru dia puas. Karena itulah hidayah Allah yang sesungguhnya apabila menghantarkan kepada finish yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran itu ketika kata hada pakai li, itu berarti hada yang sudah betul-betul sampai kepada finish sesungguhnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, hadana lihada, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jadi ketika belum mengantarkan ke finishnya, maka seorang manusia harus terus berusaha menggapai hidayah itu, sampai Allah mengantarkan kepada finish sesungguhnya, apakah itu surga, apakah itu husnul khatimah. Dan itulah makna kedua Al-Jabbar, dengan makna Allahul Muslih, Allah yang senantiasa memperbaiki, ya. Baik memperbaiki dalam arti terus meningkatkan kebaikan diri kita, kapasitas diri kita seperti dalam doa, ataupun memperbaiki dalam arti menjadikan amal kita memperbaiki amal-amal yang sebelumnya, sehingga ya, kita tidak menjadi orang-orang yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, orang yang merasa udah beres, udah paling bagus dengan amal-amalnya, tapi berusaha perbaiki lagi, ya, dengan pertolongan Allah yang Al-Jabbar. Makna yang ketiga Al-Jabbar adalah Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Dalam bahasa Arab, kurma yang sudah tidak bisa dijangkau oleh tangan, harus naik ke atas gitu. Karena tingginya,
orang Arab menyebut dengan jubarah. Jubarah. Jadi masih satu akar kata dengan jabbar. Jadi amal kita dengan Allah yang Jabbar dengan makna al-ali, agar kita senantiasa merasa di hadapan Allah al-wadi', agar kita merasa di hadapan Allah sebagai makhluk yang rendah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah, sampai Allah menyebut Rasulullah dengan kata abd, subhanalladzi asra bi'abdihi, ataupun ungkapan lain fa auha ila abdihi ma auha. Maka kaidahnya, SOP-nya, tidaklah manusia itu merendahkan dirinya di hadapan Allah kecuali Allah akan meninggikan derajat manusia itu. Maka diangkatlah Rasulullah dengan peristiwa Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ya, yang menunjukkan bagaimana Allah yang maha tinggi akan juga meninggikan hamba-hambanya yang selalu menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit kita kaitkan memahami Al-Jabbar dari surat Al-Hasyr, ya tentu tidak juga bisa sebagian untuk kita bahas surat Al-Hasyr itu sendiri. Maka kondisi kaum muslimin yang disebut oleh Allah fuqara, ya, lil fuqara'il muhajirin, lil fuqara terusir, ukhriju min diyarihim, terusir dari rumahnya, terusir dari hartanya, wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tapi mereka hidup dalam kondisi hanya berorientasi Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya, wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Maka dari ayat 1 ini sudah terlihat bagaimana semua makna Jabbar di ayat ini terrealisasi. Kelihatannya para kaum muslimin, para sahabat saat itu mengalami keterhinaan yang luar biasa. Mengapa mereka terhina? Ya, karena sikapnya yang berjuang di jalan Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, tawadhu'nya di hadapan Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, maka Allah angkat lebih tinggi lagi kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang tadinya fakir, yang tadinya terhina, diperbaiki oleh Allah, ya, sampai ya, harta itu bagi mereka saking banyaknya sudah nggak ingat lagi, ya, nggak ingat lagi punya berapa banyaknya, di mana aja sudah nggak ingat lagi. Begitu juga makna memaksa, apa yang mereka lakukan sehingga harus mengalami ukhriju min diyarihim wa amwalihim, karena kesiapan mereka untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian kehidupan mereka dipuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana mereka nggak henti-hentinya menambah amal-amal solehnya, ya,
Allah katakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di ayat pertama saja Allah sudah sebut mereka itu shadiqun. Tapi begitulah kehidupan orang beriman, nggak bisa berhenti dari satu amal saleh. Dia menambah amal saleh yang lain dengan memperhatikan saudara-saudara yang lain yang disebut di ayat ini sebagai akhlak al-ithar. Bahkan terhadap saudara-saudara yang sudah meninggal dunia, mereka masih juga berdoa untuk mereka. Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka ketika Allah menjelaskan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, maka terlihat jelas ashabun nar, mereka lah orang-orang yang mengingkari atau tidak merealisasikan asmaullah dalam kehidupan mereka. Sedangkan ashabul jannah itulah orang-orang yang merealisasikan nilai-nilai asmaullah dalam kehidupan mereka. Jadi intinya semua asmaullah dalam hal ini yang kita kaji adalah Al-Jabbar, adalah sumber motivasi kita berinteraksi dengan Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menjadi pribadi-pribadi yang direkomendasikan oleh Allah, apakah muttaqun, apakah as-sabirun, apakah al-khashi'un, dan semua al-mujahidun dan lain sebagainya. Maka Allah tidak ingin juga Al-Jabbar ini dimiliki oleh manusia, termasuk oleh orang-orang beriman. Bagi mereka yang berdakwah, Allah ingatkan, wa ma anta alaihim bijabbar. Wahai Rasulullah, sebagai da'i, dan kita semua insyaallah juga sebagai da'i, tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman, hanya bisa memberi penjelasan. Wa anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Cukup kamu mengingatkan manusia yang takut kepada Allah, takut pada hari akhirat dengan Al-Qur'an. Allah saja tidak mau Al-Jabbar kepada manusia kecuali yang sudah menyatakan keimanan, ya, Allah merealisasikan ma'ani Al-Jabbar itu pun dengan tujuan-tujuan yang positif. Maka wa ma anta alaihim bijabbar, ya, ini juga sesuai atau seirama maksudnya dengan lasta alaihim bimusaitir, bahwa dalam dakwah manusia nggak berdaya untuk membuat orang pasti dapat hidayah. Itu semata-mata domain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap manusia yang jabbar, ya, maka Allah menjelaskan di surat Ibrahim, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Orang-orang kafirlah yang bersifat jabbar. Yang saya katakan tadi, jabbar ketika dimiliki manusia maka konotasinya hanya negatif. Dialah orang yang zalim, dialah orang yang mustabid, mau menangnya sendiri,
Qaghin, penindas. Ya. Tentu orang seperti ini menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya, dia berusaha untuk menindas orang-orang yang beriman. Ya. Maka di surat Ibrahim itu dikatakan wastaftahu, artinya orang-orang yang jahat itu dengan kejahatannya, dengan semua gerakannya, apakah politiknya, apakah sosialnya, ya, itu punya rasa seakan-akan dirinya benar, sehingga dia istaftah. Istaftah itu artinya minta dimenangkan oleh Allah, ya, minta disukseskan, ya. Maka Allah jamin siapa yang bersikap jabbar, kalau mau kehidupannya atau proyek-proyeknya disukseskan, Allah jamin wa khaba kullu jabbarin anid, dijamin kecewa dia oleh kegagalannya, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Jahal, ya Allah, siapakah di antara kami ini yang paling sesat, tolong hancurkan, ya. Maka dijawab oleh Allah, nih kamu sudah saya hancurkan, berarti kamu yang sesat, ya. Maka ungkapan Abu Jahal ini diabadikan oleh Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in ta'udu na'ud. Maka hati-hati manusia menjadi jabbar di dunia, pasti khoba, pasti hancur, pasti gagal, ya. Di akhirat neraka, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid, diberi minum dari air nanah, ya. Yusqa min ma'in sadid, agar mau minum maka air sadid itu harus dipaksa, yatajarrahu, walaupun nggak bisa menelannya dipaksa untuk menelan. Wala yakadu yusighuhu wa yatihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, ya. Dan dia merasa sebentar lagi mati, tapi nggak mati-mati, ya. Jadi ini gambaran betapa siksaan neraka itu ada siksaan batinnya, ada siksaan fisiknya, ya. Diwayatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, ini gambaran siksaan batin dan siksaan fisik yang sangat menyiksa manusia, ya. Segala sesuatu ketika kita harapkan kemudian nggak ada, itu kan pasti nggak enak. Udah kebayang-bayang insya Allah akan umroh misalnya, tiba-tiba nggak jadi, ya, pasti nggak enak, ya. Ya, begitulah, kebayang-bayang ntar lagi mati, nggak mati. Kami waraihi adzabun ghalidh. Begitu juga di surat Ghafir terhadap orang yang bersikap jabbar, Allah katakan yathba', kadzalika yathba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, ya. Yathba' itu menunjukkan tertutupnya hati untuk menerima hidayah, ya. Gak bisa dinasihati oleh cara apapun. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Ini biasa memang adanya di para penguasa, ya. Orang yang memiliki kedudukan tinggi, harta berlimpah, ya, merasa disegani oleh orang-orang di sekelilingnya, ya, sehingga dia merasa dirinya dalam kebenaran yang luar biasa, padahal kejahatan-kejahatannya banyak, dia nggak merasa. Maka seperti ini sebenarnya contoh utamanya adalah Fir'aun, adalah orang yang jabbar, ya, mutakabbir. Kadzalika Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, inilah yang bisa kita pahami dari
makna Al-Jabbar daripada ism min Asma'il Husna. Semoga sesuai dengan harapan, semakin mengenal Allah semakin takut, semakin dekat dalam beribadah, dan semakin takut dari maksiat. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.